Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 DEF. Pada pagi hari ini, hari Rabu, kita akan bersama-sama bertemu dengan satu mata pelajaran, yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Seminggu yang lalu materi udah saya berikan tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, untuk saat ini Pak Tri akan memberikan satu materi, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, kamu tahu apa artinya dinamika kependudukan itu? Ada yang tahu? Nah, dinamika kependudukan adalah perbedaan antara keadaan penduduk yang ada di dalam sebuah negara akibat dari pertumbuhan dan penyebaran yang tidak merata, sehingga sulit mendistribusikan konsep kebersamaan dalam wilayah perwilayahannya. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini Pak Tri punya data 10 negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, dari 10 negara tersebut, mana negara yang paling besar jumlah penduduknya? Ada yang tahu? Ya, benar, yaitu RRC atau Republik Rakyat Cina, dengan jumlah penduduk hampir 1,4 miliar jiwa, paling besar dunia. Nah, lanjut. Nah, kok bisa sih orang mengetahui jumlah penduduk suatu negara itu berapa, di kabupaten berapa, provinsi berapa, caranya bagaimana? Nah, cara pertama adalah dengan yang namanya sensus penduduk. Diartikan sebagai penghitungan jumlah penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data penduduk atau semua orang pada waktu tertentu di wilayah tertentu. Nah, biasanya kalau di Indonesia dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, ada dua macam sensus penduduk, yaitu sensus penduduk de facto, di mana de facto adalah perhitungan penduduk atau pencacahan yang dikenakan pada setiap orang yang ada pada waktu sensus diadakan berada di dalam wilayah sensus. Jadi pas sensus itu diadakan, jadi orang yang bersangkutan itu berdiam atau menempati wilayah tertentu. Nah, dia dihitung sebagai penduduk setempat. Yang kedua ada namanya sensus de jure. Apa sih de jure? Nah, adalah perhitungan atau pencacahan penduduk yang hanya dikenakan pada penduduk yang benar-benar berada dalam wilayah sensus tersebut. Nggak bisa jelaskan, yang mudah sekali ya. Nah, yang kedua sensus penduduk adalah registrasi, merupakan kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting lainnya seperti perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk. Yang ketiga adalah survei. Survei dilakukan dengan cara mengambil sampel dari daerah. Survei dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan menyediakan data statistik. Nah, ini ada sedikit info tentang negara berbentuk terkecil di dunia. Yang pertama adalah Vatikan, ada di Italia ya, Vatikan, Nauru, Tuvalu, Palau, Monaco di Perancis ya. Dikutip dari World Factbook, estimasi pada Juli 2018. Nah, selanjutnya persebaran penduduk.
Nah, sekarang kamu perhatikan antara Pulau Jawa, Bali dengan pulau di luar Jawa Bali itu perbedaannya bagaimana? Lebih padat yang mana? Nah, saya Pak Tri punya semacam peta kepadatan penduduk di Indonesia. Ini ada yang merah, ada yang oranye sampai yang hijau ya. Untuk Pulau Jawa semuanya warnanya oranye. Bahkan ada sedikit di daerah Jakarta merah. Itu artinya Pulau Jawa teramat sangat padat ya. Beda dengan antara Kalimantan, Sulawesi atau malah Papua ya. Berbeda begitu kentara sekali ya. Nah, lanjut. Nah, kepadatan itu ada penyebabnya. Penyebabnya ada beberapa hal. Di antara yaitu satu, lahan pertaniannya subur dan atau teknologinya pertanian sangat mendukung di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa biasanya seperti itu. Lahan pertaniannya begitu mendukung sehingga banyak orang yang berbondong-bondong dari luar Jawa masuk ke Pulau Jawa. Yang kedua adalah memiliki pusat pemerintahan. Jelas Pulau Jawa itu punya pusat pemerintahan yang ada di Jakarta. Yang ketiga, memiliki pusat kegiatan perekonomian. Nah, banyak pusat-pusat industri dan perdagangan yang berpusat di Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, ya, atau Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yang keempat, memiliki kelengkapan sarana prasarana, sarprasnya, ya, ada transportasi dan komunikasi. Jelas, kamu lihat saya sekarang di Pulau Jawa itu transportasinya lancar, kereta api ada, pesawatnya, bandaranya banyak, ya kan? Komunikasi lancar sekali. Banyak provider-provider yang mendirikan usahanya di Pulau Jawa, sehingga kalau kita menggunakan apapun, baik itu XL ataupun Telkomsel, Indosat, semuanya lancar di Pulau Jawa. Yang kelima adalah fasilitas umum yang lebih memadai. Pendidikan sekolah banyak di sini, kesehatan di rumah sakit, puskesmas sudah lengkap sekali. Olahraga, rekreasi, kesenian teramat sangat lengkap di Pulau Jawa. Beda dengan Papua, beda dengan Sumatera atau Sulawesi atau Kalimantan, ya. Itu adalah 5 penyebab kepadatan di Pulau Jawa. Kenapa kok bisa tinggi sekali? Lanjut. Nah, sekarang ke pola persebaran penduduk. Nah, pola persebaran penduduk itu dipengaruhi beberapa hal, yaitu iklim, keadaan tanah, tata air, topografi, dan ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Nah, ada 3 pola pemukiman penduduk yang dimulai dengan bentang alam, yaitu sebagai berikut. 1. Pola pemukiman memanjang. Nah, ini contohnya. Nah, mengikuti jalan, ya. Banyak orang mendirikan pemukiman itu di kanan kiri jalan. Semakin ada jalannya, semakin banyak, maka pemukiman akan terkonsentrasi di daerah situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rel kereta api. Nah, ini gambarnya, perhatikan sendiri, ya. Banyak rumah-rumah didirikan di kanan kiri kereta api. Di Jakarta khususnya itu banyak sekali. Yang ketiga, alur sungai. Nah, contohnya, ini di Jakarta juga banyak kayak gini. Nggak cuma di Jakarta, ya.
Kalimantan, semua daerah yang punya sungai-sungai yang besar pasti banyak tinggal oleh penduduk, ya. Yang selanjutnya garis pantai. Ya, ini gambarnya seperti ini, ya. Ini terutama pada zaman dulu waktu kerajaan-kerajaan Islam atau Hindu Buddha banyak pemukiman-pemukiman, itu pusat pemerintahannya kerajaan tersebut terkonsentrasi di pantai. Nah, mayoritas ya penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, ya, jelas. Nah, yang kedua adalah pola pemukiman terpusat. Nah, ini contohnya, ya, dipengaruhi oleh adanya reliefnya kasar, adanya terisolir, pegunungan, ya, ini contohnya. Yang ketiga, pola pemukiman tersebar. Nah, ini contohnya dari sini ada pemukiman yang tersebar. Nah, biasanya mungkin karena terkonsentrasi menjadi suatu daerah-daerah yang ada airnya yang baik, mungkin mata pencaharian sebagai petani, ladang, perkebunan, biasanya terpencar-pencar, tidak memusat. Nah, itu. Nah, sekarang untuk mengatasi kepadatan penduduk itu, pemerintah melaksanakan 7 cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah program KB, keluarga berencana, yaitu membatasi anak 2 orang sudah cukup, jangan lebih, ya, 2 orang cukup. Yang kedua, transmigrasi. Apa transmigrasi? Memindahkan suatu penduduk ke luar Pulau Jawa, bisa ke Sumatera, ke Papua, atau ke Kalimantan. Itu transmigrasi. Yang ketiga, menunda masa perkawinan. Nah, hal ini sih dikarenakan banyak usia muda sudah menikah, sehingga beberapa mempunyai anak, sehingga mengakibatkan jumlah penduduk yang begitu besar. Yang keempat, menambah penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya di luar Pulau Jawa, sehingga orang tidak berbondong-bondong ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan kependudukan. Yang keenam, mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi sudah di atas tadi ya, sama ya. Yang ketujuh, meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan. Oke. Ada pertanyaan semuanya? Untuk pertanyaan silakan kemukakan di Classroom ya. Nah, demikian materi dari saya tentang masalah dinamika pendudukan di Indonesia dan masalah-masalahnya, sehingga sekarang kamu harus paham apa sih dinamika pendudukan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.